Halo, saya Ari Saptaji. Saya menyediakan layanan pelatihan menulis. Dalam program Sinau Menulis ini, saya akan berbagi tentang bagaimana menulis renungan pendek. Dalam pengantar untukku menjadi penulis, Andat Ismail menegaskan pentingnya isi tulisan. Ia mengatakan, menulis bukanlah sekadar merangkaikan kata, melainkan menuliskan hikmat yang mencerahkan dan menumbuhkan pembaca. Sepandai-pandainya kita menuangkan, yang lebih menentukan adalah apa yang dituangkan. Apa gunanya menuang sebuah botol bila isinya adalah air keruh? Atau apa yang mau dituang dari sebuah botol bila botol itu masih kosong? Pengakuan pemazmur dalam Mazmur 45 menunjukkan proses serupa. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Mazmur-mazmurnya tertuang dari perkara-perkara yang memenuhi hatinya. Rasa kata-kata indah menurut Concord dan Strong mengacu pada perkara-perkara yang baik, mulia, luhur, dan benar. Ketika hal itu meluap-luap memenuhi hatinya, ia pun tergerak untuk mengubah saja. Ia menulis tentang sosok yang sungguh-sungguh luhur dan mulia. Pembuatan tentang Raja yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus, dan jemaatnya yang berkemenangan. Penulisan renungan idealnya seperti itu, yaitu berangkat dari perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita memadukan renungan pribadi dan pengamatan atas kondisi di sekitar kita. Membagikan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan hikmat Tuhan untuk menggugah pembaca. Mengajak pembaca mengembangkan hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Mengundang pembaca untuk bersama-sama menjadi pelaku firman. Secara umum, proses penulisan renungan tidak banyak berbeda dengan penulisan karya tulis kreatif lainnya. Tantangannya terletak pada bagaimana kita menangkap dan memilah ide, kemudian menuangkannya ke dalam format renungan melalui kalimat-kalimat yang efektif. Ini juga menyangkut pemilihan kata dan rasa yang tepat, dan kemudian bagaimana menyusunnya menjadi rangkaian alinea yang mengalir. Secara khusus, penulisan renungan menyodorkan tantangan yang berbeda. Ketika mendapatkan ide, saya bukan hanya mesti menuangkannya menjadi tulisan yang pendek, tetapi harus menatanya dalam format sepertiga ilustrasi, sepertiga pembahasan, dan sepertiga penerapan. Belum lagi, kita juga harus mempertimbangkan keselarasan antara ilustrasi, pembahasan, dan penerapan tersebut. Idealnya, penulisan renungan berangkat dari perenungan akan firman Tuhan yang kemudian dituangkan dalam pembahasan dan penerapan.
Baru kemudian kita mencari ilustrasi yang relevan sebagai pelengkap. Namun, yang sering terjadi, saya biasanya justru melakukan proses yang berbalik. Biasanya saya mendapatkan dulu suatu ilustrasi yang menarik, dan kemudian saya memikirkan ide utama yang ditawarkan oleh ilustrasi itu. Misalnya, mengasih musuh. Nah, kemudian dengan bantuan konkordansi atau daftar topik Alkitab, saya mencari bacaan Alkitab yang meneguhkan ilustrasi itu. Nah, tapi pada kesempatan lain, ketika membaca sebuah perikop firman Tuhan, saya diingatkan pada suatu ilustrasi yang relevan yang pernah saya baca. Proses di atas mengisyaratkan beberapa hal. Proses renungan, mau tidak mau, pertama dia harus menguasai dasar-dasar pengenalan Alkitab. Dia juga cukup akrab dengan topik-topik yang terkandung di dalam Alkitab. Jika ia hendak membahas soal aborsi misalnya, ia bisa menemukan perikop atau ayat yang menyoroti isu tersebut. Selain itu, ia perlu memiliki gudang ilustrasi atau tahu bagaimana mencarinya bila memerlukan. Menulis renungan juga memaksa kita untuk membatasi diri dengan berfokus pada satu ide saja dalam satu tulisan. Misalnya kita ingin membahas perikop tentang orang Majus. Nah, di situ banyak aspek yang bisa diangkat. Misalnya keputusan mereka untuk segera mengunjungi bayi raja yang baru lahir itu. Atau kepercayaan mereka bahwa bayi yang di rumah itu bukan di istana yang adalah raja yang baru lahir. Kemudian persembahan mereka atau ketaatan mereka pada perintah malaikat melalui mimpi, yang berarti mereka harus melawan pesan dari Herodes. Nah, masih banyak lagi ide yang bisa diangkat dari perikop itu. Tapi kita harus memilih menuliskan satu aspek saja dalam satu renungan, karena sebuah renungan memerlukan fokus. Tantangan khusus lainnya dalam menulis renungan ialah menghindari nada yang menggurui. Bagaimana kita bisa menggugah pembaca tanpa berlagak lebih tahu, lebih hebat, dan menyuruh-nyuruh. Nah, salah satu kiatnya ialah dengan menggunakan kata ganti kita, bukan Anda, dalam menyapa pembaca. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, yaitu di format renungan. Yang pertama, judulnya kita buat semenarik mungkin, kalau bisa tidak lebih dari 3 kata. Bagian berikutnya adalah bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu ayat-ayat yang menjadi konteks renungan yang kita susun. Di bagian berikutnya lagi adalah nas atau ayat nasnya. Karena tadi perlu fokus, nah biasa kita hanya memfokuskan pada satu bagian tertentu, satu ayat, satu nas, mungkin bahkan hanya satu kata saja. Baru kemudian berikutnya adalah artikelnya. Artikel renungan ini diungkapkan dalam bahasa yang populer, berbentuk renungan atau refleksi,
untuk membantu pembaca menajamkan perenungannya. Kemudian biasanya ditutup dengan kata bijak yang menyimpulkan isi perenungan dan juga merangkum pokok pikiran yang biasa berupa kalimat yang ringkas dan tidak lebih dari 60 kata. Sebagai pilihan, kalau kita tidak bisa membuat kata bijak sendiri, mungkin kita juga mengambil kutipan dari buku, dari perkataan orang, ya, tapi harus dicantumkan nama penulisnya. Bisa juga kata bijak ini ada bentuk lain, biasa berupa doa. Jadi silakan dipilih bentuk yang paling sesuai. Setiap renungan ditulis berdasarkan pendalaman atas bacaan Alkitab yang kemudian diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, menghasilkan renungan yang mendorong pembaca untuk menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kesehariannya. Nah, komposisi renungan biasa terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah ilustrasi. Nah, bagian pertama ini merupakan bagian di mana kita mengajak pembaca untuk mencermati sebuah fenomena. Ilustrasi bisa kita ambil dari berbagai sumber. Ilustrasi ini tujuannya untuk memudahkan pembaca masuk ke dalam perenungan dan penerapan. Sangat bagus kalau kita bisa mengambil ilustrasi ini yang berada dari sekitar kita, lingkungan yang dekat dengan kita. Sumber ilustrasi bisa diambil dari banyak pengalaman atau kesaksian pribadi dan kejadian sehari-hari, peristiwa atau fenomena alam. Bisa juga kita mengambil dari sejarah, fabel, dari legenda. Atau kalau kita bisa menemukan banyak ide dari ensiklopedia. Mungkin juga kita bisa menggali latar belakang bacaan Alkitab atau nas yang dibahas, tentang tokoh-tokohnya, kota tempat dia tinggal, benda-benda yang disebutkan di situ, situasi atau kondisi pada masa itu, budaya yang berkembang pada masa itu. Jadi banyak sekali kemungkinan untuk kita mencari ilustrasi. Bagian kedua adalah pembahasan. Pada sepertiga bagian kedua ini, kita mengajak pembaca untuk masuk ke dalam penghayatan atas bagian firman Tuhan yang direnungkan. Nah, disinilah kita mengupas firman Tuhan itu, menguraikannya, menggali dan memaparkan kekayaan firman Tuhan yang direnungkan. Bagian yang ketiga atau terakhir adalah penerapan. Di sepertiga bagian terakhir ini, kita segera berfokus pada tujuan dari renungan yang kita tulis. Kita bisa secara ringkas merangkumnya dalam bentuk aplikasi atau penerapan yang praktis, artinya yang mudah untuk dilakukan, memberi kita ide bagaimana kita bisa menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, renungan pendek kita panjangnya cukup 250 kata atau sekitar 1.400 sampai 1.600 karakter termasuk spasi. Bisa dihitung di webcam di Microsoft Word. Nah, cukup diuraikan dalam 3 sampai 5 paragraf. Karena kita tulis renungan bukan risalah apologetika,
dan kita juga berharap tulisan ini dibaca oleh kalangan yang luas mungkin, maka kita perlu memperhatikan dan menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama tentu saja adalah salah tafsir atau terlalu melenceng tafsirannya. Dan kemudian kita juga menghindari untuk melecehkan suku sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan menyinggung hal itu. Dan kemudian yang ketiga, jangan juga menjatuhkan denominasi gereja tertentu. Yang keempat, juga tidak perlu mengangkat atau membicarakan doktrin khusus denominasi gereja tertentu. Jadi, renungan kita dapat dinikmati oleh orang dari berbagai kalangan. Demikian tadi tutorial menulis renungan pendek. Jika Anda ingin bekerja sama, silakan menghubungi saya melalui email. Selamat sinau menulis.